warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Berawati. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan sharing ya terkait dengan tata laksana atau diet ya atau dietetika pada pasien pasca bedah atau operasi. Nah, dietetika. Jadi itu berasal dari kata diet ya. Nah, diet sendiri itu berasal dari kata atau dari bahasa Yunani ya, dari kata diaita atau cara hidup. Nah, secara umum bahwa ada beberapa pengertian atau definisi terkait dengan diet. Jadi kalau kalian baca beberapa referensi, bisa kalian temukan beberapa pengertian terkait dengan diet sendiri. Pertama adalah saya ada beberapa saja, bahwa diet ini merupakan kebiasaan yang diperbolehkan dalam hal makanan dan minuman yang dimakan oleh seseorang dari hari ke hari, terutama yang khusus dirancang untuk mencapai tujuan dan memasukkan atau mengeluarkan bahan makanan tertentu. Jadi diet ini sebetulnya satu rancangan ya yang ditujukan untuk mencapai satu tujuan khusus ya, dengan memasukkan atau mengeluarkan bahan makanan tertentu ya, dan ini satu pola yang akan dilakukan oleh seseorang. Kemudian bahwa ada menyebutkan diet ini merupakan pengaturan pola dan konsumsi makanan serta minuman yang dilarang, yang dibatasi jumlahnya, yang dimodifikasi atau yang diperbolehkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan terapi penyakit yang diderita, baik kesehatan ataupun dalam rangka penurunan berat badan. Jadi tujuan dari diet ini ada beberapa ya. Masing-masing personal akan memiliki tujuan tertentu, apakah untuk terapi ya, untuk kesehatannya atau untuk penurunan berat badannya. Tetapi bila dilihat dari kita garis bawah ya, bahwa diet ini dalam rangka untuk membatasi, untuk melarang, modifikasi, ya, mana makanan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dengan jumlah tertentu. Itu disebut dengan diet. Nah, sesuai dengan topik kali ini ya, yaitu diet pasca bedah. Tentu saja dilihat dari kata-katanya diet, kemudian pasca. Kalau pasca berarti sudah, kemudian bedah itu berarti artinya bisa pembedahan atau operasi. Jadi diet pasca bedah ini adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang telah menjalani satu proses pembedahan. Atau dengan kata lain bahwa diet pasca bedah ini adalah pola pengaturan makanan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani proses pembedahan atau proses operasi. Nah, di dalam diet pasca bedah ini nanti untuk pemberiannya berbeda-beda ya, tergantung dari macam pembedahannya. Ya, jadi pembedahan apa dulu yang diberikan kepada pasien tersebut, maka tentu saja dietnya akan mengikuti ya jenis dietnya. Nah, kemudian juga pengaturan makanan atau dietnya itu juga tergantung pada jenis penyakit penyerta ya yang diderita oleh pasien tersebut. Maka tentu saja diet pasca bedah yang diberikan juga pasti akan mengikuti hal tersebut. Nah, di dalam pembedahan ini ada beberapa jenis ya. Pertama adalah bedah minor atau bedah kecil dan bedah mayor atau bedah besar. Kalau bedah minor ini termasuk di dalamnya adalah yang termasuk tindakan insisi ya, kemudian ada ekstirpasi atau pengangkatan jaringan, ada juga yang disebut dengan sirkumsisi. Sedangkan untuk bedah mayor atau bedah besar meliputi bedah pada saluran cerna, ya, baik pada lambung, usus halus maupun usus besar,
kemudian bedah yang ada di luar saluran cerna, ya bisa jantung, ya kemudian bisa paru, kandung kemih dan seterusnya. Sedangkan dilihat dari sifat operasinya, ada dilakukan pembedahan secara sito. Artinya bahwa operasi yang dilakukan itu dilakukan dalam keadaan darurat, ya disegerakan dalam keadaan darurat, sehingga pasien mau nggak mau tidak sempat diberikan dengan diet pra bedah atau diet sebelum pasien dilakukan pembedahan. Kemudian ada lagi sifat operasi, yaitu yang bersifat berencana atau elektif, di mana pasien sudah disiapkan dengan pemberian diet prabedah. Ya, jadi sebelum dilakukan pembedahan, pasien diberikan diet prabedah yang tentu saja harus sesuai dengan status gizi dan macam pembedahannya. Nah, kemudian ada lagi berdasarkan dari macam penyakitnya. Penyakit utama dan penyakit peserta yang dialami itu ada dua kategori. Kalau penyakit utama yang membutuhkan pembedahan adalah penyakit saluran cerna, jantung, ginjal, saluran pernafasan, dan tulang. Sementara penyakit penyerta yang dialami ini penyakit yang dibawa ya bisa sekaligus pasien ini memang memiliki penyakit diabetes mellitus atau mungkin penyakit jantung bawaan, ya, atau mungkin jantung koroner, atau mungkin juga mengalami hipertensi. Nah, kemudian ketika seorang pasien akan diberikan diet, tentu saja perlu dikaji ya keadaan nutrisinya bagaimana. Ya, jadi di dalam pengkajian gizi atau nutrisi ini nanti akan meliputi ada semacam akronim ya, ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, akronim A, B, C, D ini digunakan untuk mengidentifikasi dalam proses pengkajian nutrisi. Nah, di dalam proses pengkajian dengan menggunakan sistem A, B, C, D ini, ya, ini di dalamnya ada beberapa sistem, ya, atau parameter yang bermacam-macam, ya, tergantung kita nanti akan menggunakan apa. Tetapi sebetulnya bahwa ketika kita mengevaluasi status gizi dari seorang pasien tersebut, kita bisa mengikuti atau melaksanakan dari A, B, C, D tersebut. Nah, sebetulnya akronim A, B, C, D itu apa? Ya, akronim A, B, C, D itu adalah singkatan dari A-nya antropometri, B-nya adalah biochemistry, C clinical, kemudian D tentu saja dietary, ya, dietary gitu ya, anthropometrical, biochemical, dan clinical dan dietary. Itu panjangan dari sistem ABCD. Nah, jadi ketika kita akan mengkaji gizi atau status gizi dari seorang pasien ini, pertama kita bisa menggunakan sistem pengukuran atau parameter antropometri. Contohnya, berapa sebetulnya berat badan pasien tersebut, tinggi badannya berapa, atau dengan menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Ya, IMT ini adalah rumusnya berat badan dibagi TB dikali TB, ya, atau berat badan dibagi TB kuadrat. Jadi yang dikalikan adalah TB-nya, bukan BB per TB kemudian dikuadratkan, tidak. Ya, jadi BB kemudian dibagi TB kuadrat. Nah, kemudian dengan menggunakan pengukuran biokimia, ini bisa ya, kalian bisa menggunakan parameter albuminnya, ataukah total transferinnya, apakah total limfositnya, apakah jumlah elektrolit tubuhnya, ya, atau mungkin dilihat dari kreatinnya, atau mungkin dari Hb-nya dan seterusnya. Ya, kemudian
kalau dilihat dari pemeriksaan klinis. Nah, kalau pemeriksaan klinis kalian bisa melihat ya secara kasat mata kira-kira wajahnya pucat atau tidak. Ya, kemudian apalagi ya, mungkin dilihat dari lidahnya, mungkin dilihat dari selaput matanya, ya dan seterusnya. Bisa juga sekaligus dilihat dari kukunya, ya dan seterusnya. Kemudian dilihat dari data dietary-nya atau riwayat konsumsi makanannya. Nah, ini ada beberapa jenis, ya ada recall, jadi pasti disuruh mengikat, atau food wagging, ya jadi makanan dikonsumsi oleh pasien nanti akan ditimbang dulu, atau bisa juga dengan menggunakan food frekuensi. Jadi kalian nanti akan menggunakan kuesioner, di mana nanti kuesioner itu nanti digunakan untuk mengetahui sebetulnya jenis makanan apa sih yang sering dikonsumsi oleh pasien tersebut. Atau bisa juga ada SQ ya, jadi separuh bersifat kuanti. Jadi nanti ketika tahu bahwa jenis makanan yang dikonsumsinya ini adalah X, berapa sebetulnya yang dikonsumsi dalam satu harinya, atau mungkin dalam rentang 1 mingguan, atau mungkin 1 bulan terakhir. Banyak sekali sebetulnya parameter-parameter di dalam pengkajian ABCD ini. Nah, secara umum, ya saya bilang secara umum bahwa rumah sakit ya ada standar makanan ya. Nah, untuk pasien pasca bedah, standar makanan yang diberikan oleh rumah sakit adalah berupa diet TETP, tinggi energi, tinggi protein, atau ada istilah lain, diet TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, atau ada singkatan lain, ETPT, energi tinggi, protein tinggi. Nah, 3 istilah ini memiliki arti yang sama. Ya terserah kalian menggunakan TKTP boleh, TETP boleh, ETPT boleh. Intinya bahwa di dalam diet tersebut, diet yang TETP atau ETPT atau TKTP tersebut tentu saja mengandung cukup energi, kemudian proteinnya juga tinggi, kemudian di dalam energi itu tidak hanya melulu berkaitan dengan energi, tidak, tapi juga ada proteinnya, termasuk ada lemaknya, ada karbohidrat dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pemberian makanan atau dietnya itu bentuknya menyesuaikan ya dari kemampuan penderita. Kira-kira penderitanya bisa nggak diberikan makan secara oral atau melalui mulut. Nah, kalau tidak, maka tentu saja bentuk makanannya nanti akan menyesuaikan. Ya, kita bisa menggunakan sistem yang lain. Nah, kemudian diet yang disarankan adalah menghindari makanan yang merangsang. Jadi bisa pedas, bisa asam, bisa pahit. Nah, kemudian bahwa suhu makanan itu lebih baik yang bersuhu dingin. Ya, jangan memberikan pasien dengan menggunakan suhu makanan yang panas. Kemudian untuk pembagian porsi makanan seharinya itu diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan makan penderita. Karena yang namanya penderita itu dari basic yang berbeda-beda ya, dari keluarga yang berbeda-beda. Jadi otomatis kebiasaan makanannya juga nanti akan berbeda-beda. Kemampuan makan ya itu juga berbeda-beda. Ya, sesuai dengan saluran cernanya. Kalau ada yang kebiasaan makan 1 piring sudah langsung habis, ya. Ada juga yang memang modelnya adalah hanya makan separuh saja tapi 2 kali. Ya, atau mungkin karena dalam keadaan sakit sehingga mau nggak mau kemampuan cernanya ya hanya bisa menampung makanan sedikit, maka mau nggak mau porsi yang harusnya diberikan 3 kali sehari itu bisa diberikan dalam 1 hari 6 kali. Jadi pembagiannya 6 kali gitu ya. Tetap jumlahnya adalah sebenarnya 3 kali utama, tapi porsinya dibagi menjadi separuh sehingga akhirnya menjadi 6 kali begitu.
Jadi tergantung nanti ya, lihat dulu keadaan dari pasiennya. Nah, yang jelas bahwa tujuan pemberian diet TKTP ini adalah secara umum supaya status gizi pasien segera kembali normal, ya. Jadi artinya ketika pasca pembedahan atau operasi tersebut, proses penyembuhannya, proses kesembuhannya cepat, kemudian daya tahan tubuh pasien juga semakin meningkat. Dan bagaimana caranya supaya itu bisa dapat terpenuhi, bisa dapat dilaksanakan, bisa diraih dengan cepat? Maka pertama adalah jenis makanannya harus TKTP atau tadi ya ETPT atau TETP gitu. Nah, kemudian terpenuhinya kebutuhan kalsium, mineral, vitamin, zat besi, zat gizi lainnya. Serta untuk memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Gitu. Nah, bahwa pada intinya di dalam diet TKTP itu adalah pasien nanti akan mengkonsumsi makanan-makanan yang di dalamnya tinggi kalori maupun atau energi ya, maupun tinggi protein. Nah, kapan diet TKTP ini diberikan kepada pasien? Yaitu ketika sebelum dan sesudah operasi tertentu. Jadi ini diet TKTP ini bisa diberikan sebagai diet pra-bedah maupun pasca bedah. Kemudian bisa diberikan kepada pasien dengan kondisi hipertiroid, dengan defisiensi kalori dan energi, defisiensi protein maupun dalam keadaan anemi, atau mungkin pasien tersebut baru sembuh dari satu penyakit dengan gejala panas tinggi ataupun penyakit yang berlangsung lama dan telah dapat menerima makanan lengkap, karena tidak semua pasien ya begitu sakit kemudian bisa langsung mendapatkan atau bisa makan dengan normal ya. Nah, kemudian bisa juga diet TKTP ini diberikan kepada penderita yang mengalami trauma. Trauma dalam hal ini bukan trauma karena pernah mengalami kejadian yang bersifat psikologis, tidak gitu ya, tidak, tapi juga mungkin karena kecelakaan dan sebagainya. Atau mungkin yang kombusio atau yang mengalami perdarahan banyak. Nah, diet TKTP ini juga bisa diberikan secara umum kepada pasien ya yang sedang mengalami perubahan fisiologis yaitu kehamilan maupun postpartum, artinya setelah melahirkan. Pemberian diet TKTP ini bertujuan ya mengupayakan agar status gizi pasien menjadi normal, kemudian memberikan makanan yang lebih banyak daripada keadaan biasanya agar terpenuhi kebutuhan energi dan protein yang semakin meningkat. Jadi orang dalam keadaan fisiologis tertentu atau dalam keadaan sakit, kebutuhan energi dan proteinnya meningkat. Maka tentu saja dietnya juga nanti akan terjadi perubahan jumlahnya. Nah, kemudian mencegah serta mengurangi kerusakan jaringan tubuh, menambah berat badan hingga mencapai normal, mempercepat penyembuhan, serta meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Nah, kapan sebetulnya diet TKTP ini bisa diberikan kepada seorang pasien? Yaitu ya, ketika pasien sudah sadar ya, pasca bedah ya, pasiennya sudah sadar atau rasa mualnya sudah menghilang. Atau ketika diperiksa ternyata tanda-tanda ususnya ya sebagai bagian dari saluran cerna sudah bisa mulai bekerja begitu. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang ketika melalui pasca bedah kemudian memiliki pantangan makanan? Secara umum tidak ada, ya tidak ada pantangan makanan kecuali mereka-mereka yang memang dari awal pada awalnya memang pada dasarnya memiliki alergi makanan atau mungkin memiliki penyakit-penyakit penyerta, maka itu yang perlu diperhatikan sebagai bagian dari pantangan makanan. Nah, diet TKTP ini adalah diet TKTP secara umum, jadi tergantung dari pembedahannya ya. Nah, kita nanti secara umum bisa memberikan diet TKTP bergantung pada keadaan
pembedahan yang seperti apa. Tetapi ya ada juga yang disebut dengan diet pasca bedah. Ya, jadi kalau secara umum TKTP artinya kalau tidak ada ketika seorang misalkan disunat, ya sunat insisi, ya sirkumsisi, ya atau mungkin pengambilan kuku yang lepas, gitu ya, itu kan saya kira tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan pada keadaan fisiologisnya, gitu ya, pada saluran cernanya, maka bisa kita berikan diet TKTP, gitu ya. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu, maka diet pasca bedahlah yang cocok. Apalagi mereka-mereka yang memiliki penyakit penyerta, maka dietnya juga akan berubah lagi. Gitu. Nah, pemberian diet pasca bedah ini yaitu supaya hampir sama dengan diet TKTP ya, supaya status gizinya menjadi lebih kembali cepat normal, mempercepat proses penyembuhan, dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Ya, dengan cara bagaimana memberikan kebutuhan gizi dasar. Jadi, baik cairannya diperhatikan, kebutuhan, berapa besar energinya, berapa sebetulnya intake protein yang dibutuhkan, dan zat-zat gizi lainnya. Serta memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan tubuhnya. Nah, karena ya pasien yang mengalami proses pembedahan itu memiliki keadaan-keadaan tertentu, ya spesifik antara pasien yang satu dengan pasien yang lain, maka perhatikan dulu ya bahwa pemberian makanannya bisa dilakukan secara bertahap, ya tergantung ya bisa dari bentuk cair, lunak maupun langsung makanan biasa, tergantung dari macam pembedahan yang dilakukan maupun keadaan pasiennya. Contohnya, ketika pasien mengalami pasca bedah kecil atau minor, maka makanan diusahakan secepat mungkin kembali seperti biasa atau normal. Jadi makanannya bisa langsung normal, ya makanan umumnya. Tetapi ketika pasca bedah besar atau mayor, maka makanan diberikan secara berhati-hati. Ya, disesuaikan dengan kemampuan pasien ini. Kira-kira bagaimana? Kalau misalkan dia ternyata kok masih belum bisa menelan, ya, maka ya tentu saja kita berikan makanan bentuknya cair, contohnya seperti itu. Ya, tapi itu bertahap, tidak boleh diberikan diet dalam bentuk makanan yang cair terus, tidak boleh ya. Jadi mau cair mau lunak itu nanti akan memiliki panduan yang berbeda-beda. Nah, pemberian diet ini, ya diet pasca bedah ini berdasarkan dari indikasi pemberiannya. Maka perhatikan kapan diet X, diet tertentu ya diberikan kepada pasien. Kita dilihat dari kondisi pasiennya. Diet pasca bedah 1 atau disingkat sebagai DPB 1 ini diberikan bisa kepada semua pasien pasca bedah, ya. Baik pada pasca bedah kecil maupun pasca bedah besar. Ya, jadi dengan catatan bahwa pasien sudah dalam keadaan sadar maupun rasa mual hilang serta adanya bekerjanya tanda-tanda usus. Nah, kapan pemberiannya? Yaitu selama 6 jam setelah operasi. Nah, jadi setelah operasi nanti setelah 6 jamnya itu baru diberikan diet pasca bedah 1. Berupa apa? Berupa air putih, atau mungkin teh manis, atau mungkin cairan lain. Ya, bentuknya makanan tetapi cairan jernih. Nah, kemudian ada jenis diet pasca bedah 2 atau yang disebut sebagai DPB 2. Ini diberikan kepada pasien pasca bedah besar ya terkait dengan saluran cerna. Ya, bedah saluran cerna. Atau dianggap juga sebagai masa perpindahan diet. Jadi yang tadinya diet pasca bedah itu hanya diberikan hanya beberapa sementara saja ya, tidak lama. Kemudian setelah pada saat pasien sudah bisa
ususnya sudah bekerja dengan baik, kondisinya sudah baik, maka bisa diberikan dari diet DPP 1 menjadi DPP 2. Nah, kalau yang tadinya cair, maka pada diet pasca bedah 2 ini, makanan kemudian diberikan dalam bentuknya sudah berbeda lagi. Ya, sudah cairnya cair kental. Bisa bentuknya kaldu jernih, bisa sirup, bisa sari buah, bisa sup, bisa susu, bisa puding. Ya, rata-ratanya adalah 8 sampai 10 kali sehari selama pasien tidak tidur. Nah, tetapi meskipun makanan diberikan sudah dalam bentuk cairan, ya, maka untuk air jernih, air jeruk maupun minuman yang mengandung karbon dioksida itu masih belum diperbolehkan untuk dikonsumsi pada tahapan ini. Nah, kemudian masuk ke diet pasca bedah 3, ya, ini makanannya sudah berubah menjadi makanan saring. Ya, jadi makanan saring ditambah susu dan biskuit. Cairannya tidak melebihi 2000 ml sehari. Kemudian kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan per oral, maka bisa diberikan makanan parenteral. Makanan yang tidak dianjurkan pada DPB 3 ini adalah makanan yang berbumbu tajam serta mengandung karbon dioksida. Kemudian diet pasca bedah 4. Nah, ini diberikan kepada pasien pasca bedah kecil, bisa setelah DPP 1 langsung ke DPP 4, ya. Atau mungkin pasien pasca bedah besar setelah DPP 3. Makanannya berupa makanan lunak, ya, dibagi menjadi 3 kali makanan lengkap dan 1 kali makanan selingan. Jadi makan pagi, siang, kemudian malam kemudian ditambah dengan 1 kali makanan selingan. Kemudian makanan yang tidak dianjurkan adalah makanan yang berbumbu tajam serta yang mengandung karbon dioksida. Nah, ada lagi yang disebut dengan diet pasca bedah, tetapi diberikannya melalui pipa lambung atau yang disebut sebagai diet enteral, ya, atau makanan enteral, atau yang disebut dengan nasogastric tube, gitu. Nah, jadi pemberian makanan dengan menggunakan makanan berupa diet atau makanan enteral melalui pipa lambung atau nasogastric tube atau NGT ini diberikan kepada pasien dalam keadaan khusus seperti koma, pasien yang terbakar atau yang mengalami gangguan psikis. Ya, jadi makanan pasien tidak mampu mendapatkan atau mengkonsumsi makanan melalui oral atau mulut, maka bisa diberikan secara enteral atau nasogastric tube. Kemudian ada juga yang melalui pipa jejunum. Jadi ini pemberiannya ketika pasien tidak bisa oral, ya, diberikan secara oral maupun lewat NGT tadi. Maka bisa diberikan makanan cair, ya, yang tidak memerlukan pencernaan lambung, tetapi juga tidak merangsang jejunum secara mekanis maupun secara osmotik. Itu bisa dilakukan lewat pipa jejunum. Jadi secara umum, ya, nanti untuk penilaian nutrisi, ya, itu tergantung dari, ya, bagaimana kondisi dari gastrointestinalnya. Jadi saluran cernanya seperti kira-kira memungkinkan tidak, masih berfungsi dengan baik atau tidak, ya. Kalau memang bisa normal, artinya oral, ya sudah, berikan saja secara oral, ya. Tetapi dilihat dulu kemudian gastrointestinalnya, ya, saluran gastrointestinalnya. Kalau memang masih berfungsi, maka bisa kemungkinan pasien diberikan nutrisi enteral, dia bisa lewat jejunostomi, bisa gastrostomi, bisa nasojejunal, nasogastrik, kita tadi disebut dengan NGT tadi, ya. Nah, kemudian kalau memang gastrointestinal tract-nya tidak berfungsi dengan baik, maka bisa dilihat, ya, tanda-tandanya mungkin dilihat apakah terjadi obstruksi, adanya peritonitis, adanya vomiting, akut pankreatitis, bowel syndrome, ileus, dan seterusnya. Maka kemungkinan besar bahwa pasien nanti akan bisa diberikan parenteral nutrition. Nah, parenteral nutrition ini ada 2, ya, bisa diberikan secara jangka pendek maupun jangka panjang.
Kalau yang jangka pendek maka diberikan dalam bentuk PPN atau peripheral parenteral nutrition, atau bisa melalui central PN, central parenteral nutrition. Nah, sehingga ketika sampai dengan, jadi kondisi ini bisa diberikan sampai dengan kembalinya fungsi gastrointestinal tract-nya dengan baik. Kalau baik, maka bisa diberikan kemudian turun grade menjadi enteral nutrition. Tapi kalau tidak, maka kembali lagi ya, tetap diberikan parenteral nutrition. Nah, ketika gastrointestinal function-nya sudah berubah, maka dilihat apakah betul-betul normal atau tidak. Ketika normal, maka bisa langsung diberikan makanan standarnya standar biasa. Tetapi kalau gastrointestinal function-nya ternyata masih sedikit ada kerusakan, tetap masih bisa berfungsi dengan baik, tapi masih tidak 100%, maka bisa diberikan formula-formula tertentu, gitu, ya, dengan menggunakan enteral nutrition. Begitu, ya. Jadi kurang lebih nanti untuk pemberian dietnya untuk pada pasien yang mengalami pasca bedah adalah sedemikian rupa. Jadi ini adalah jalannya, ya, mana pasien yang harus diberikan PPN maka harus melalui jalur apa. Kalau yang TPN mana bagian mana yang harus dimasukkan selangnya, ya. Kemudian kalau yang masuk gastrik seperti apa, kemudian gastrostomy tube seperti apa di bagian ini bisa dilihat di gambar atau slide tersebut. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan diet pada pasien dengan pasca bedah atau pasca operasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.